Halo guys, ketemu lagi di videoku. Kali ini kita mau ngomongin laptop gaming lagi. Setelah sebelumnya terakhir aku coba laptop gaming itu ROG Strix yang G513 QR. Itu yang kemarin GPU-nya 3070. Nah, sekarang di sini aku kebetulan baru aja kemarin dapet ini Legion 5 yang 5 Pro, tapi yang Gen 6, jadi bukan yang tahun 2022, ini yang tahun 2021 yang masih Ryzen 5800. Kalau yang Gen 7 yang 2022 itu kan yang pakai Intel Gen 12. Kalau ini masih yang tahun kemarin Ryzen 5800. Jadi kalau laptop ini dibandingin sama yang laptopku sebelumnya ROG Strix itu secara umum speknya kurang lebih sama. Jadi GPU-nya prosesornya sama-sama Ryzen 7 5800H itu sama. Terus GPU-nya juga sebenarnya sama. Ini aku punya yang 3070 juga itu sama. Tapi bedanya kalau yang di Strix kemarin itu TGP-nya di 115 watt. Kalau yang di Legion ini dia full powernya di 140 watt. Jadi beda watt TGP-nya. Nah, itu untuk hasilnya nanti gimana? Nanti aku akan coba. Terus speknya selain dari itu secara harddisknya sama, bawaannya 1 tera. RAM-nya bawaannya kalau RAM-nya kalau yang kemarin Ryzen itu harusnya 16 GB, cuma kemarin karena aku beli second, pemilik sebelumnya udah upgrade ke 32 GB. Sedangkan yang Legion Pro ini dari sononya udah 32 GB. Terus selain dari itu kurang lebih harusnya sama. Cuma ada beda lagi itu di ini sih, layar. Jadi untuk layarnya Legion yang 5 Pro ini dibandingin Legion 5 saja yang pernah aku coba juga sebelumnya itu, salah satu perbedaannya itu di layarnya. Jadi layarnya itu kalau yang di Legion yang sebelumnya, yang Legion bukan sebelumnya sih, Legion yang tak coba sebelumnya, Legion 5 yang biasa itu sama dengan yang Strixku kemarin, itu resolusinya di 1920 kali 1080, jadi FHD ya. Sedangkan yang ini itu di 2500 kali 1600, jadi dia 2K. Nah, terus angkanya kok aneh, biasanya kan 2500 kali 1440, ini kok 1600, karena dia rasio layarnya yang ini 16 banding 10. Kalau yang biasanya ataupun Legionku yang sebelumnya itu rasionya di 16 banding 9. Jadi layarnya ini lebih tinggi sekitar 10%. Agak aneh sih, banyak konten-konten kayak YouTube itu di 16 banding 9. Jadi kalau kita di layar yang 16 banding 10, nanti atas bawahnya ada kayak baris hitamnya gitu. Tapi kalau untuk pemakaian kayak kalian konten kreator ataupun untuk main game itu malah lebih enak karena layarnya jadi lebih luas gitu loh. Oke, jadi kalau untuk speknya kurang lebih secara umum kayak gitu kalau dibandingin yang sebelumnya. Oh iya, tapi kalau yang di Strix kemarin itu layarnya meskipun dia cuma FHD, tapi itu refresh rate-nya maksimum sampai 300 Hz. Itu luar biasa sih. Kalau yang ini itu cuma di 165, sama kayak yang Legion 5 biasa. Jadi dia cuma resolusinya naik tapi refresh rate-nya sama. Sekarang kita ngomongin fisiknya dulu sebelum ngomongin laptopnya lebih lanjut ya. Kalau ditutup, nah ini kebetulan dari pemilik sebelumnya dilapisin kayak stiker gitu loh. Kalau yang ROG ku kemarin itu juga dilapis semacam stiker gini, cuma yang transparan. Kalau yang ini yang ada pola-polanya. Harusnya dia ini warnanya ya abu-abu kayak bodi bawahnya ini. Cuma ini karena ada stikernya jadi ada pola-polanya. Sebenarnya dia polos. Terus di sini ada logo Y-nya, ini logonya Legion. Terus tulisan mereknya ada di sini. Terus nggak ada lagi kalau untuk sisi depan ini. Terus
Oh ya, kalau yang aku suka dari Legend ataupun yang strikeku kemarin itu colokan-colokannya itu semua di belakang. Jadi kayak kalau aku pakai laptop ini, mouse-nya wireless, semua colokannya di belakang, itu mejanya jadi kelihatan lebih bersih gitu loh. Selain dari ini sebetulnya ada MSI sih, cuman aku kebetulan belum pernah nyoba MSI. Sejauh ini yang baru aku coba yang enak colokannya di belakang ya cuma Legend atau enggak yang kemarin Strike. Oke. Terus kita balik ke dalam. Keyboardnya full size, ada numpadnya full semua ada. Terus arrow key-nya di sini ukurannya juga full size, nggak separuh. Jadi kalau suka pakai arrow-nya ini enak, nggak kekecilan gitu tombolnya. Terus ada tombol power di sini. Kalau Legend yang 7 yang slim kayaknya itu tombol powernya ini termasuk fingerprint scanner. Kalau yang ini enggak, jadi cuma tombol biasa, ada lampunya. Sama sih kayak Legend 5 yang biasa. Nah, lampu yang di tombol power ini juga artinya untuk profil kayak performanya itu loh. Jadi kalau lampunya lagi biru itu performanya lagi di silent. Jadi kayak performanya lebih turun daripada yang biasa, tapi lebih hemat baterai. Terus ada yang balance, itu lampunya nanti jadi putih. Terus kalau performance lampunya merah. Ini sekarang aku lagi di performance, lampunya jadi merah. Kalau untuk gaming tentunya harus di performance, kalau enggak ya agak turun sedikit kualitasnya. Terus ngomongin keyboard lagi, keyboardnya ini untuk RGB-nya dia masih 4 zona, 1, 2, 3, 4. Jadi nggak bisa pergi seperti yang Strike kemarin. Yang bisa pergi itu di Legend 7. Kalau di Legend 5 ini maupun 5 Pro itu masih cuma pakai zona. Pernah lihat sih ada yang review itu yang mungkin serinya agak di bawahnya ini, yang bawaannya dapat RAM-nya 16, itu malah satu zona warna putih saja. Kalau yang ini masih ada RGB-nya. Oke, terus ini trackpad-nya. Kurang lebih secara fisik gitu aja sih. Terus berikutnya kita ngomongin masalah laptop ini ya. Aku pernah nonton di reviewnya YouTuber Jarod Tech. Itu dia pernah ngetes laptop ini, tapi punya dia yang 16 GB. Nah, itu dia bilang performanya itu bisa naik dengan mengganti RAM-nya, RAM bawaannya itu loh. Jadi RAM bawaannya itu 16 GB, dia ganti yang 16 GB juga, itu performanya bisa naik. Nah, untuk secara teknisnya penjelasannya kenapa aku juga kurang paham sebetulnya. Cuma kebetulan ini punya aku kan udah 32 bawaannya. Dan kemarin waktu aku waktu beli Strike yang kemarin itu kan second. Itu dari pemiliknya sudah di-upgrade ke yang 32 itu. Itu upgrade-nya ke RAM yang kayaknya cukup high end gitu loh. Itu Kingston Fury. Itu di sini barangnya. Jadi yang kemarin di Strikeku itu udah tak cabut. Rencananya mau tak jual, kemarin tak turunin ke 16 biasa. Sudah, ini standby. Lah ini kebetulan punya laptop ini, mau tak coba tak pasang. Tapi sebelum tak coba tak pasang, aku coba dulu di pengujian gamenya. Nah, kalau biasanya aku ngujinya itu cuma di Fortnite, itu kan agak random. Kadang-kadang angkanya naik turun agak kurang pas. Jadi aku ngujinya cuma di Tomb Raider yang Shadow of Tomb Raider. Aku nyobanya di situ aja. Aku run sebanyak 3 kali. Nanti dengan settingan yang sama akan aku pakai waktu pakai RAM yang sudah diganti ini. Oke. Untuk spesifikasi RAM-nya kurang lebih kayak gini. Ini RAM yang bawaannya ya. Jadi dia ini ada single rank, terus ada timingnya apa segala macam. Ini aku kurang mengerti masalah teknisnya kayak apa, cuma nanti akan aku tampilin yang Kingston Fury itu jadinya seperti apa. Nah, untuk pengujian Shadow of Tomb Raider-nya sendiri aku running sebanyak 3 kali. Nanti di sini aku nggak perlu nunjukin waktu runningnya, langsung tak kasih tahu hasilnya aja. Cuma settingannya akan seperti ini. Terus kayak gini. Nah,
Nanti kalau sudah diganti RAM, aku juga akan pakai settingan yang sama supaya hasilnya kurang lebih sama. Jadi ini aku bener-bener belum tahu hasilnya kayak apa. Ya mudah-mudahan ada kenaikan yang signifikan. Oke, jadi kita coba. Ini hasil run yang pertama. Ini hasil run yang kedua. Dan ini hasil run yang ketiga. Di sini aku ngerunnya 3 kali aja ya. Soalnya kalau aku lihat ini hasilnya cukup stabil, nggak terlalu naik turun gitu loh, nggak jomplang. Jadi mungkin bisa mewakili lah ya. Ini cuma tes abal-abal. Kita coba saja kalau sudah diganti gimana. Sekarang kita ganti dulu RAM-nya. Oke guys, udah kebuka. Ini tadi agak sulit banget. Mudah-mudahan nggak ada yang patah. Jadi pas dibuka itu ada kayak yang kelet gitu di tengah-tengah. Kayaknya ada yang ngepres gitu, jepit ini apa gimana, kurang tahu. Ya, mudah-mudahan ini hasilnya faedah. Buka. Oh ya, tadi nih waktu aku buka, aku rutin posisinya sesuai sama pas masang pertama. Kalau bisa selalu pastikan gitu. Jadi mana tahu threadnya ada yang selisih-selisih biar nggak ngerusak. Oke, ini aku punya 2 RAM-nya. Nah, RAM yang aku mau pakai ini, si Fury ini, kalau tak cari di internet secara speknya dia itu sudah dual rank. Nah, kalau yang bawaannya ini itu kalau aku nggak salah ini single rank. Cabut. Oh, ini kayaknya kok nggak dual rank. Oh, ini single rank. Ada tulisannya 1R kali 8. Simpan dulu. Sini aja. Kita coba nanti dicek. Ini ya nih. Jadi lihatnya di sininya. Ini ada 1R kali 8. Itu jadi maksudnya dia single rank. Kalau yang ini gak ada tulisannya. Cuma tak lihat di ini sih, ini tulisannya katanya dual rank. Yang pasti itu kelihatannya dari sini. Nih, kalau kelihatan. Ini kan ada 1 2 3 4. Yang di sini dia ada 8 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bolak-balik 2 sisi. Jadi dia 2 kalinya yang single rank gitu. Jumlah itunya, chipnya. Pindah seret. Kotor. Sebelum ditutup, tes dulu. Sebenarnya kalau mau aman, waktu ganti RAM itu kalau bisa colokan baterainya dicabut guys. Soalnya itu semi gacha. Kalau umpama kayak nggak sengaja ada yang jatuh atau apa ngenain boardnya, terus ada shot, ya konslet, bye bye. Oke, ini bisa nyala. Kita cek dulu RAM-nya kebaca enggak di task manager aja.
di performance memori. Oke, ini udah kebaca di berapa nih, 31,9. jadi dua-duanya udah kebaca. Dia di speednya 3200. Slot yang terpakai 2 dari 2. Oke, udah kebaca. Jadi kita bisa pasang kembali tutupnya. Soalnya itu aku belum pernah ngalamin, cuman ada kemungkinan RAM-nya diganti itu bukan nggak support ya, nggak cocok apa gimana, malah nggak bisa boot. Nah, kalau kalian sudah terlanjur, apalagi kayak gini tadi tutupnya susah, udah terlanjur ditutup rapi-rapi apa segala macam, nggak bisa nyala, bongkar lagi. Jadi pastikan dicoba dulu baru ditutup yang rapet. Oke, pasang lagi covernya. Oh iya, yang membedakan lagi ini sama Legend 7 yang atasnya itu sistem coolingnya itu, kalau ini kan masih pakai pipe ya istilahnya. Kalau yang 7 itu aku pernah lihat dia jadi kayak ada tutupnya semua, jadi istilahnya vapor chamber apa gimana, jadi lebih pembuangan panasnya itu lebih baik gitu loh, lebih terkontrol. Terus untuk baterainya ini mumpung lagi dibuka sekalian, ini kapasitasnya mana ya? Oh, ini 80 watt hour. Kalau yang Legend 7 kalau nggak salah 99 apa ya? Ini 80 aja. Ini tutup bawahnya kayak metal gitu, bukan plastik. Tadi bukanya itu lumayan sulit. Nih buat yang mau tahu, jadi bukanya itu nanti keliling sini. Terus yang bagian atas itu nyukitnya dari atas sini. Tadi aku salah, tak pikir ini pertemuannya, ternyata bukan men. Jadi dari atas ini dicukit dan nanti lurus keliling di belakang, ini di atas port-port ini. Ya udah tinggal ngikutin aja. Kalau kalian punya prying tool kayak gini mudah, tinggal dimasukin, seret, itu nanti klek-klekannya kebuka semua. Oke, sekarang kita tutup. Oh iya, mumpung lagi buka sekalian lihat-lihat aja. Ini ada apa ya? Ini yang ada NVMe-nya di sini. Ini bisa dibuka kalau mau di-upgrade. Jadi di sini ada slot kosong untuk NVMe. Kalau Legendku yang lama banget itu yang 1650 apa ya? Itu baterainya dia cuma setengah sampai sini. Ini jadi ada slot kosong gitu. Terus ada satu NVMe di sini. Nah, jadi itu bisa milih, kalian bisa nyolok NVMe tapi nggak bisa masang SSD, atau kalian masang SSD tapi nggak bisa NVMe, atau kalian nggak mau nambah storage, itu dijual baterainya yang panjang gini, yang gede, jadi bisa ngupgrade baterai tapi jadi nggak bisa ngupgrade SSD. Tapi kalau NVMe-nya aku lupa lihat, kayaknya sih mungkin mestinya masih bisa. Jadi kalau NVMe mungkin bisa ngupgrade baterai. Kalau yang ini baterainya udah nggak bisa diupgrade, udah mentok jedok kiri kanan, yang bisa diupgrade berarti cuma NVMe-nya aja sama si RAM ini tadi. Oke, udah nggak ada ya masalah harusnya. Kita tutup. Wah, ini suruh bongkar lagi yo, males men. Pastiin dah klek-klekannya udah kena semua, nggak ada yang ketinggalan. Nah, ini yang tak bilang tadi, jadi kalian di bawah sini ngeprainya, terus ini naik sini, ini keliling gini, nah, terus baru balik tidur lagi, seret gitu. Oke, sekarang kita tutup lagi. Terus ini arah skrupnya dia miring, ngikutin bentuk bodinya. Kalau nyekrup jangan dipaksa ya guys, kalau sudah kira-kira gitu udah, jangan terus-terusin, nanti apa kembangan obengnya ini nanti malah rompal.
Kalau rompal itu masalahnya nggak bisa benerin, ya mesti ganti skrupnya gitu kan, sayang. Jadi secukupnya aja, toh kan ada klek-klekannya itu tadi, nggak mungkin tiba-tiba ucul. Jadi kalau kalian mau buka tutup inian atau apapun itu, usahakan punya prying tool itu ya, yang plastik-plastik gitu. Kalau ndak punya ya mungkin punya pick gitar di rumah, mau dipakai yang nggak kepake gitu, dipakai daripada sia-sia. Yang pasti jangan dicukit pakai obeng. Nyalain dulu aja. Nah, enaknya yang Legend 5 ini, yang Pro ini daripada yang 5 biasa. Seingatku yang 5 biasa itu nggak ada kodenya atasnya deh. Jadi kalau musuh itu agak meraba-raba. Yang Legend, yang Strike kemarin juga kayak nggak ada. Oke. Udah, kita coba lihat di CPU. Oke, jadi hasilnya kayak gini. Brandnya ini ada Kingston, terus ada ranknya nih, udah kebaca ada dual rank. Terus untuk timingnya jadi gini. Ini berarti ada peningkatan ya kalau daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ya, sebelumnya itu timingnya di 22-an, ini jadi 19, 52-nya jadi 39, 74-nya jadi 68. Untuk timing itu semakin kecil semakin bagus ya guys, jadi semakin cepet. Oke. Sekarang setelah itu langsung aja berarti kita coba di gamenya. Balik, buka gamenya. Oke guys, sekarang kita udah di gamenya Shadow of Tomb Raider. Kita mau coba nih, kita mau coba cek perbandingannya dengan settingan yang sama. Ini resolusinya sama, settingan DLSS nya sama, settingan ininya juga sama. Jadi cuma dengan mengganti RAM-nya aja hasilnya jadi seperti apa, kita coba. Oh ya, kalau kalian ngomong ini kan TGP-nya naik 140 watt dibandingin sama yang ROG kemarin 115 watt, hasilnya juga sama. Waktu di tes tanpa layar, dia kan soalnya nggak bisa discrete ya, jadi harus pakai external monitor, dicolok ke USB-C-nya itu baru jadi discrete. Itu hasilnya di 130-an lebih, 135 apa 137. Waktu aslinya di 120-an kalau nggak salah, ada kenaikan sekitar 10%. Nah hasilnya kok sama yang ini, padahal ini 140 watt TGP-nya. Nah kalian jangan lupa, aku nyeting untuk laptop ini di full resolusi layarnya 2500 x 1600. Itu kalau hitung-hitungan sederhana aja berarti jumlah pixel yang diproses itu ada 4 juta pixel lebih, dibandingin kalau FHD di 1920 x 1080 itu kurang lebih 2 juta pixel. Jadi 2 kali lipat yang diproses. Dengan memproses 2 kali lipat, hasil FPS yang diperoleh sama, itu udah luar biasa banget gitu loh. Bahkan kemarin aku iseng-iseng nyoba main Fortnite sebelum ini, yang pasti sebelum diganti RAM-nya ya, waktu masih bawaannya tak coba. Itu jadi dengan resolusi yang native-nya ini, dengan settingan yang sama dengan yang Strike kemarin, itu juga dapat FPS yang sama gitu loh. Jadi menurutku luar biasa banget, dengan layar yang lebih besar, grafiknya kalian buat sama, dapat hasil yang sama. Itu cuma selisih di TGP-nya aja. Nah,
Terus gimana kalau misalkan ini ngomong kira-kira dibandingkan sama misalkan Legion 5 Pro tapi yang 3060 atau Legion 7 yang 3060, hasilnya kurang lebih gimana kira-kira? Kalau menurutku seenggak-enggaknya pasti ya di bawah yang ada sekarang 10%-an mungkin ada gitu loh, karena layar yang diproses besar, mesinnya downgrade lah ya, pasti hasilnya bakalan agak ngaco, turunnya lumayan banyak. Jadi kalau ngomong performa lebih bagus yang PGP-nya lebih besar daripada yang lebih kecil tentunya. Oke, kira-kira gitu. Langsung kita lihat hasilnya aja. Oke guys, jadi tadi sudah aku lakukan pengujian benchmark sebanyak 3 kali. Tapi ada hal ini nggak tahu ini error ngebug apa gimana, kurang paham. Jadi tadi waktu habis tak ganti RAM-nya kan aku langsung ngetes. Itu tak run 3 kali, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, jadi yang pas pertama tadi tak lihat kok malah ngedrop ke jauh, banyak ada yang salah. Ternyata aku cek lagi itu settingannya laptopnya bukan di performance, jadi dia ngedrop ke 90-an fps. Oke, itu kesalahan yang pertama. Terus loh, kok salah, jadi tak ganti, terus tak run lagi yang kedua. Hasil yang kedua kan tetap sama. Loh, kok tetap sama, apa ini harus di close gamenya? Oke, tak close gamenya, tak coba lagi, tak run lagi, hasilnya tetap sama. Itu jadi yang kedua tadi. Lah, ini ada yang nggak bener kayaknya. Tak coba settingannya, tak pastiin lagi, segalanya semua sama, aplikasi berjalan, yang kayak driver headset itu tak close-nya, apa itu ada update atau apa mungkin ganggu, tak close, tak run lagi, hasilnya yang ketiga tadi. Lah kok tetap sama? Wah, ini masa diganti RAM-nya malah performanya anjlok banyak sekali, dari 130 ke 90, itu berarti turun berapa tuh? 20-30%. Jadi tadi tak coba, aku restart laptopnya, aku cek di BIOS settingannya untuk mungkin ada settingan apa kayak kesana yang bisa kita, ternyata tak lihat yang lainnya. Ya udah, tak nyalakan lagi kayak biasa, aku pastiin lagi semuanya nggak ada yang running-runningnya aneh-aneh. Tak coba benchmark lagi, lah hasilnya baru bener. Itu hasilnya jadinya seperti ini. Ini hasil running pertama, ini hasil running kedua, ini hasil running ketiga. Nah, jadi dari hasil running 3 kali ya nggak baca rata-rata 139-an lah ya dapatnya. Setelah sebelumnya tadi kan di 135. Jadi ada kenaikannya itu 5 fps. 5 saja, 5 fps itu berarti 5% aja nggak sampai, cuma 3% kurang lebih. Tapi di game ini saja. Nah, untuk dicoba di game lain, karena kebetulan sebelumnya aku belum nyoba, jadi aku nggak bisa nampilin datanya hasilnya seperti apa. Cuma aku sebelumnya ada sempat main Forza, cuma aku nggak ngerekam, nggak tak foto. Aku akan coba main, kira-kira dapat FPS-nya lebih lancar apa enggak. Cuman masalahnya tadi pagi waktu aku nyoba itu agak-agak stutter gitu, soalnya baru kami install, nggak tahu ada masalah apa, aku belum tahu, belum tak benerin. Nanti aku coba lagi, hasilnya aku coba tuliskan di sini aja. Oke, kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya nih ada dua, tentang laptopnya dan mengganti RAM tadi. Mengenai laptopnya,
laptop ini per hari ini konten ini aku bikin ini pertengahan Mei, ini edisi 5i Pro yang Gen 12 sudah keluar ya, di harga yang spek seperti ini di 34 juta, jadi yang 3070 tapi prosesornya Intel 12 Gen. Ini yang Ryzen-nya yang generasi 6-nya itu di harga 25 juta lebih, hampir 26 juta. Sedangkan Strixku yang kemarin tak pakai itu edisi 2022-nya sudah keluar kayaknya, kemarin tak lihat. Harganya di 30-an juta, tapi yang punya aku itu harganya kayak belum turun, masih di 29-an gitu. Jadi kayak lah ngapain beli yang lama, aku tak beli yang baru. Ini sorry kalau salah lihat ya, mungkin aku keliru lihat apa gimana, cuma kurang lebih deket harganya gitu loh. Kalau yang Strix yang Gen tahun 2021 di 30 ya aku mendingan beli yang 2022 no, lebih baru. Mana yang edisi 2022 kan ada Max Switch-nya. Nah itu kalau ngomong masalah Strix. Kalau ngomong masalah Legion, ini sama yang Gen terbaru secara prosesor memang ada peningkatan performa. Kalau waktu di Gen 6 Ryzen 5800 sama Intel Gen 11 kayaknya loh ya, itu mayoritas banyak yang pakai Ryzen. Aku belum lihat angka datanya secara statistik, maksudnya angkanya, datanya gimana, kok orang lebih banyak pakai Ryzen gitu loh. Cuma keunggulannya yang Intel memang kemarin kan untuk Legion sendiri yang Intel lebih mahal 1 juta 2 juta, itu dia yang pasti NVMe untuk SSD-nya sudah Gen 4, jadi speed SSD-nya bisa sampai 7000 Mbps gitu. Kalau yang Gen 3 yang di Ryzen itu cuma sekitar 3000-an lebih. Yang pasti keunggulannya di situ. Dan dia ada Thunderbolt kalau Intel pastinya. Cuma kalau melihat kondisinya sekarang, yang Pro tahun kemarin di harga 25.800, di Intel yang 12 Gen yang di 34 lumayan jauh gitu. Kalau memang kalian gak sepenting itu harus pakai Intel dan harus Intel yang terbaru, menurutku sangat worth sekali untuk beli 5 Pro sekarang gitu. Harganya udah turun banget, kayak harga barunya dulu mungkin di atas 30 ya harusnya menurutku. Waktu itu aku belum ngikutin. Sekarang kalau lihat 12 Gen di 30 lebih, ya pasti yang ini dulu juga pernah di 30 lebih. Sekarang jadi cuma 25.800, gak sampai 26, menurutku sudah good deal banget untuk diambil sekarang gitu. Atau kalau memang kalian nggak terlalu butuh-butuh amat, kalian butuhnya cuma 3060 misalnya, nah itu kalian mungkin bisa pakai Legion 5 saja yang nggak Pro, itu harganya udah di bawah 20 juta barunya sekarang, itu juga good deal. Jadi mungkin kalau kalian mau Legion tapi yang budget bisa ngambil yang Legion 5 nya, mau yang bagusan bisa ngambil yang itu. Nah untuk harganya ini sendiri di 25.800, di bawahnya sedikit ada Legion 7 tapi hanya dapat RTX 3060. Nah itu menurutku agak nanggung sih. Legion 7 sama Legion 5 Pro itu lebih ke fisik menurutku sih menangnya ya. Tapi secara performa mestinya lebih bagus yang ini gitu. Lebih mahal 1 juta bisa dapat 3070 di 140 TGP. Kalau yang di 3060 itu cuma di 130 TGP nya kalau nggak salah. Itu udah performanya 3060, selama 3070 TGP nya pun kalah 10 watt juga. Jauh kalau aku bilang. Jadi untuk di range di bawah 26 juta ini sangat recommended sekali untuk saat ini. Nah ini kita belum tahu kalau tiba-tiba nanti entah ada Legion 5 saja yang nggak Pro, terus ada speknya apa yang setara sama ini dengan harga yang lebih baik, belum tahu. Tapi per hari ini menurutku ini sangat worth sekali untuk diambil. Ya itu tadi, karena upgrade-nya yang satu GPU-nya sudah bagus, layarnya juga sudah bagus, terus juga displaynya ini kan sudah 2K bukan FHD lagi, terus juga TGP-nya tadi sudah bagus. Jadi kayak nggak ada alasan untuk nggak ngambil. Dan lagi ini sudah ada Max Switch-nya loh ya kalau Legion. Jadi kalau dibandingin sama misalkan sama brand lain, MSI sama ROG yang 2021 itu belum semuanya ada Max Switch-nya. Misalkan Omen, ROG itu sudah pasti nggak ada. Jadi untuk manfaatkan integrated-nya
discrete-nya kalian harus pakai external monitor lagi gitu loh. Itu extra cost lagi, belum tentu juga kalian pakai external monitor ya kan. Kalau yang ini udah langsung built-in-nya udah langsung bisa discrete. Jadi ini untuk saat ini aku ngomong best choice gitu. Terus masalah upgrade RAM. Nah, RAM-nya bawaannya dia sendiri ini kan sudah 32 GB. Terus kalian upgrade ke yang misalkan seperti punya aku ini, Kingston Fury ini barunya di harga 1,1 kalau tidak salah per keping. Jadi 2 keping ini udah keluarnya 2 juta. Hanya untuk dapat tambahan ini kasus yang compressor ya, cuma dapat 5 fps 3% doang. Menurutku agak sayang gitu. Soalnya misalkan ini kalian ganti RAM bawaannya ini kalian jual, ini per keping paling cuma bisa laku 700.000, kalian masih harus nambah 400.000 per keping kali 2, hampir 1 juta hanya untuk dapat 5 fps. Agak kurang worth sekali. Kecuali misalkan kalian punya itu yang 16 GB bawaannya misalnya, terus mau up ke 32 sekalian beli yang Kingston Fury ini, nah itu worth. Tapi ini kan case-nya aku cuma sempat nyoba yang pakai data Tomb Raider ya. Untuk Forza pun pengujiannya cuma ya kataku aja, pengalamanku aja. Fortnite juga percobaanku aja. Jadi agak kurang apa ya, kurang objektif gitu loh penilaiannya. Jadi kalau untuk RAM aku tidak begitu rekomen untuk di upgrade. Tapi untuk laptopnya ini sangat recommended sekali. Apalagi untuk saat sekarang 12 GB-nya udah harganya gak karu-karuan. MSI pun yang GP66 yang vektor itu juga di 35-an, wah ngawur. Padahal yang edisi GP66 yang 11 UE yang seri sebelumnya itu kurang lebih punya sama Legion, lebih mahal sedikit dari Legion. Jadi terserah kalian pilihannya gimana, cuma dari aku sih ini recommended banget. Oke, mungkin gitu aja yang bisa aku bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang galau mau cepat upgrade RAM, mau beli laptop, bisa jadi salah satu masukan buat kalian. Oke, makasih yang udah nonton.